Perkenalkan, nama saya Ria. Saya di sini sebagai asdos kimia dasar yang akan membahas praktikum yang ketiga, yaitu penentuan jenis larutan. Oke, adapun tujuan praktikum kali ini yaitu untuk membedakan larutan sejati, suspensi, dan koloid. Langsung saja kita mulai. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan, di sini kita menggunakan susu bubuk. Kemudian ada gula pasir. Selanjutnya ada pasir, kopi, tepung, dan garam. Bahan yang kita gunakan selanjutnya yaitu ada air. Kemudian untuk alat yang kita gunakan yaitu cup sebagai wadah untuk bahan praktikum kita. Selanjutnya ada beker gelas, sendok, gelas ukur, pipet tetes jika diperlukan nanti, beker gelas ukuran yang 100 ml, kemudian di sini ada corong, Erlenmeyer ukuran 250 ml, dan juga kertas sarif. Baik, kita mulai. Untuk langkah praktikum yang pertama, kita akan membuat larutan gula. Di sini kita sediakan beker gelas dengan ukuran 100 ml. Kemudian ambil sesendok gula, sedikit gula. Kemudian siapkan gelas ukur. Masukkan air 10 ml menggunakan corong. Hingga sampai batas meniskus. Kemudian kita masukkan air ke dalam gula yang ada di beker gelas. Lalu langkah selanjutnya kita aduk hingga homogen. Baik, setelah gulanya homogen, kita diamkan selama 3 menit. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu melarutkan garam, pasir, kopi, tepung, dan juga susu. Untuk langkah-langkah yang berikutnya itu sama seperti pembuatan larutan gula. Sudah menyediakan larutannya yang sudah disediakan, yang didiamkan selama 3 menit setelah penghomogenan.
Ini hasil dari larutan yang belum disaring. Setelah membuat larutan ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai larutan sejati, suspensi, dan koloid. Larutan sejati merupakan larutan yang bersifat homogen, kemudian tidak ada endapan dan juga tidak bisa disaring. Lanjut ke larutan suspensi. Larutan suspensi yaitu larutan yang memiliki ukuran di atas 100 nanometer, kemudian bersifat heterogen dan endapannya terlihat oleh mata, kemudian antara bahan dan airnya mudah terpisah. Baik, untuk larutan koloid ini memiliki ukuran 1-100 nanometer. Kemudian dia bersifat heterogen, sukar terpisah, dan juga dia memiliki endapan. Dari langkah kerja yang kita lakukan tadi setelah pembuatan larutan, diamati di sini gula dan garam itu termasuk ke dalam larutan sejati. Kemudian pasir dan kopi itu termasuk ke dalam larutan suspensi, dan tepung beserta susu itu termasuk ke dalam larutan koloid. Setelah larutan tadi sudah disiapkan, sudah jadi, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita saring menggunakan corong dan kertas saring. Kita tunggu hingga larutan tersebut sepenuhnya masuk ke dalam elemen air. Penyaringan ini kita lakukan agar kita dapat bisa membedakan larutan yang sesudah disaring dan sebelum disaring apakah ada perbedaan atau tidak. Untuk penyaringan selanjutnya bisa kita lakukan seperti penyaringan yang pertama. Penyaringan yaitu penyaringan larutan gula. Ini merupakan larutan yang setelah mengalami penyaringan. Kita lihat di sini bahwa larutan yang tadinya pasir, kopi, tepung, dan susu itu terdapat endapan. Setelah disaring, endapan itu tertampung di dalam kertas saring. Jadi yang tersisa hanya larutan yang tidak ada endapannya. Mungkin sekian praktikum penentuan jenis larutan yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari praktikum ini ialah larutan gula dan garam itu termasuk ke dalam larutan sejati, sedangkan kopi dan pasir itu termasuk ke dalam larutan suspensi, sedangkan tepung dan susu itu termasuk ke dalam larutan koloid. Demikian praktikum yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.